Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, video ini menanggapi diskusi kita pekan lalu ya, yang kebanyakan ketika Ustazah baca itu tentang eh, tempat sentral, teori tempat sentral yang bingung wilayah heksagonal itu seperti apa gitu ya. Eh, di pertemuan yang lalu Ustazah sudah mengupload modul ya tentang apa namanya wilayah pewilayahan dan pusat pertumbuhan. Nah, Ustazah kali ini akan menjelaskan di modul tersebut gitu ya, ada bagian subbab yang isinya tentang teori kutub pertumbuhan dan pertumbuhan wilayah. Nah, untuk yang kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang teori tempat sentral atau central place theory. Central place theory ini dikemukakan oleh Walter Klisterer ya. Di video sebelumnya sudah ada. Dia seorang geograf berkewarganegaraan Jerman. Kemudian dalam teori ini, Klisterer menitikberatkan pada penentuan batas kota, besarnya kota, dan persebaran kota. Nah, untuk menganalisis hal tersebut, ketiga hal tersebut, ada dua konsep yang dipakai. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jangkauan itu adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan. Yang kedua adalah ambang atau threshold. Nah, threshold ini adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang. Ya, ingat ya, jadi ada dua. Yang pertama itu range atau jarak yang ditempuh untuk mendapatkan barang. Kemudian threshold itu mengenai jumlah minimal penduduk. Ya, jadi jarak dan jumlah minimal penduduk. Nah, itu dua hal atau dua konsep yang dipakai Kristaller untuk menentukan tempat sentral ini. Gitu. Nah, kemudian apa sih tempat sentral itu? Yang dimaksud tempat sentral menurut Kristaller ini adalah suatu tempat atau kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia dalam jumlah maksimal, ya. Uh, dan ini bentuknya tidak melulu kota gitu ya. Bisa kota, bisa pasar, rumah sakit, uh, sekolah, seperti itu, dan pelayanan sosial lainnya. Jadi yang namanya pusat atau tempat sentral itu tidak harus kota, tapi dia merupakan pusat pelayanan ya. Bisa pasar, rumah sakit, sekolah, dan pusat-pusat yang lainnya, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tempat sentral ini, teori tempat sentral ini itu bisa dipakai untuk menentukan misalnya nanti ya, kalian mau invest, mau bikin sekolah gitu. Nah, kalian bisa menggunakan teori ini. Sebaiknya sekolah ini yang akan mau didirikan itu didirikannya itu lokasinya itu di mana gitu. Nah, itu bisa pakai yang ini. Usaha lanjutkan. Jadi di tempat sentral ini ya, dia memiliki setiap tempat sentral dia memiliki pengaruh yang berbeda-beda gitu sesuai dengan besar kecilnya wilayah tersebut, yang maka terdapat hierarki atau tingkatan tempat yang sentral. Jadi ada yang pengaruhnya itu besar, ada yang sedang, ada yang kecil gitu ya. Jadi tergantung dari uh, apa namanya pusat pelayanannya itu bentuknya apa gitu. Nah, Walter Klisterer dia merumuskan ada tiga tempat sentral, hierarki tiga tempat sentral, yaitu tempat sentral yang berhierarki 3, 4, dan 7. Yang pertama ini ya, hierarki tempat sentral yang berhierarki 3 atau K3. Nah, tempat sentral yang digambarkan oleh Kristaller ini kan tadi bentuknya segi 4 maaf, heksagonal atau segi 6 ya, seperti ini. Tempat sentralnya di sini. Kemudian dia mengelilingi tempat sentral yang lain yang juga bentuknya itu heksagonal. Nah, ini ya 6, terus yang dikelilingi ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ada satu tempat sentral dikelilingi oleh 6 tempat sentral yang lain. Nah, hierarki tempat sentral 3 itu menunjukkan pelayanan atau situasi pasar yang optimal. Jadi kok di sini itu ada pasar dan dia pelayanannya optimal, dia akan bisa memengaruhi sepertiga wilayah tempat sentral yang lain. Maka di sini sepertiga, 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 dan wilayahnya dia sendiri.
ya 1. Kemudian kenapa disebutnya K3? Ya karena ini dari rumusnya ya, ada 6 wilayah tempat sentral yang dipengaruhi tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan dia mempengaruhi sepertiga dari wilayah tersebut. Jadi 6 dikali sepertiga ditambah 1. 1 itu dari mana? 1 itu ya ini, wilayah tempat sentralnya sendiri, 1. Maka jawabannya 3. K3. Ingat ya, tempat sentral yang hierarkinya 3 itu dia menunjukkan situasi pasar yang optimal. Gitu. Kemudian yang kedua, tempat sentral berhierarki 4 atau K4. Nah, ini tempat sentral dengan situasi lalu lintas optimum. Nah, ini ya, situasi lalu lintas yang optimum. Kalau tadi K3 itu situasi pasar ya yang optimum. Kalau yang keempat adalah situasi lalu lintas optimum. Nah, kalau kita lihat gambarnya, nah sama ya, jadi dia satu tempat sentral, dia dikelilingi oleh 6 tempat sentral yang lain, dan dia mempengaruhi setengah dari bagian tempat sentral yang lain. Nah, maka rumusnya 6 dibagi setengah, karena dia mempengaruhi setengah, plus 1. 1 itu berasal dari tempat sentralnya sendiri. Nah, sama dengan 4. Itu. Nah, yang terakhir, ini tempat sentral berhierarki 7 atau K7. Nah, tempat sentral berhierarki K7 ini disebut sebagai situasi administrasi yang optimum. Ya, jadi satu wilayah tempat sentral yang ada di tengah ini dia mempengaruhi seluruh wilayah di tempat sentralnya sendiri dan 6 wilayah di tempat sentral di sekitarnya. Jadi rumusnya 6 kali 1, 1 itu karena dia mempengaruhi seluruh, plus 1, 1 itu dari wilayah tempat sentralnya sendiri. Jadi K-nya sama dengan 7. Nah, K7 ini bisa berupa kota pusat pemerintahan ya. Jadi karena dia sebagai pusat pemerintahan, dia bisa mempengaruhi wilayah tempat sentral yang lainnya. Karena kan tergantung ya, yang lain tempat sentral yang lain itu akan bergantung, semuanya akan bergantung ke wilayah pusat tempat sentral bila tempat sentralnya itu berupa kota pusat pemerintahan gitu. Jadi ingat ya, ada tiga, hierarki 3 yaitu pasar optimum, kemudian yang hierarki 4 itu adalah lalu lintas yang optimum, yang ketiga hierarki 7 itu adalah situasi administrasi yang optimum. Nah, teori tempat sentral dari Walter Christaller ini dia akan bisa dipakai gitu ya, apabila memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama keadaan topografinya seragam ya, jadi dia wilayahnya datar, tidak bergunung-gunung gitu ya. Kemudian dan ini hubungannya dengan apa namanya, jalur transportasi. Kalau wilayahnya bergunung kan otomatis transportasinya agak kurang lancar ya, dia berbeda dengan yang misalnya tempatnya wilayahnya lurus gitu. Maaf, bukan lurus, datar. Kemudian syarat yang kedua adalah tingkat ekonomi penduduknya relatif homogen gitu. Jadi tidak ada yang tidak ada kesenjangan. Jadi pertumbuhan penduduknya atau tingkat ekonomi penduduknya itu dia relatif homogen. Nah, sekian video dari Ustazah tentang tempat sentral. Semoga bisa lebih paham ya mengenai central place theory dari Walter Christaller. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.